Sudah itu. Suka-suka kau lah kalau kayak gitu jawabnya. Lalu abang nggak terima suka-suka Tuhan dalam hidup ini? Mau kayak gimana lagi kalau suka-suka Tuhan itu beres sudah bang ya. Kayak gimana bang? Waduh. Bang saya bawa judul nih, satu judul ya, Tuhan Kristen hilang dicuri. Menurut siapa? Menurut Bible lah. Nggak hilang bang, nggak ada yang nyuri bang. Nah. Kita baca dulu ya. Kita baca dulu Bang Mendra ya nih. Bang Mendra. Nih ya. Di Yohanes 20 nomor 13, Bang. Yohanes 20 nomor 13. Tuh. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Tuhan dicolong, Bang. Apa ini Tuhan dicolong orang? Kayak gimana? Jelaskanlah sama saya. Itu kan menurut dia, karena dia berpikiran itu dicuri. Maka dijelaskan sama malaikat yang datang itu bahwa itu Yesus sudah bangkit, sesuai dengan apa yang sudah dinubuatkan sebelum dia bangkit. Jadi di sini jadi ceritanya Maria di sini salah kaprah gitu. Ya, itu bisa. Oh, salah kaprah. Iya. Itu yang malaikat yang berkilauan itu malaikat siapa sih Bang namanya? Kalau namanya ya saya kurang hafal Bang, nggak ada, mungkin juga nggak disebut kali namanya Bang. Tapi itu yang jelas malaikat Tuhan aja Bang. Malaikat Tuhan. Coba Bang, saya mau tahu Bang nih ya. Nih. Ada di cerita yang lain Bang, ya. Lukas 24 Bang. Nomor 3. Lukas 24 nomor 3. Nih. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Tidak ketemu mayat Tuhan katanya. Ya nggak ketemu lah Bang, udah bangkit bagaimana? Kurang belas. Iya. Iya. Bagaimana orang sudah pertanyaannya gini Bang. Masih kita bisa temukan, berarti nanti kan jadi apa namanya? Gentayangan ya, setan. Iya, ya gentayangan. Iya betul itu gentayangan. Mayatnya ada, tapi ada lagi yang muncul, berarti itu namanya setan. Tetapi ini kan jelas Yesus bangkit, maka nggak ketemu di dalam kubur, nggak ada di dalam kubur. Pertanyaan saya kayak gini Bang Mendra, ya. Apakah Tuhan bisa jadi mayat? Apakah Tuhan bisa jadi mayat? Ya memang faktanya di dalam Alkitab bisa Bang. Bisa. Iya, Tuhan bisa jadi mayat kata Bang Mendra. Iya, tapi salut sih saya jawab ya suka-suka dia memang Bang ya. Mau dia jadi mayat kayak. Makanya orang-orang Kristen itu terlalu rumit kadang debatnya. Iya, memang rumit, suka-suka aja lah. Kalau gue suka-suka Tuhan dan memang saya jawab juga sesuai dengan isi Alkitab, Tuhan pernah bisa jadi mayat enggak? Ini memang faktanya pernah jadi mayat. Seperti itu kan? Gimana logikanya Bang? Tuhan jadi mayat Bang? Bang Mendra. Ini konsep ketuhanan macam apa Tuhan jadi mayat gitu loh Bang? Kalau kita berbicara logika, berarti kita nanti sudah lagi mengukur kemampuan Tuhan. Karena logika manusia itu tidak bisa melampaui dan memenuhi seperti logikanya Tuhan. Menurut manusia memang tidak masuk akal, tetapi kalau menurut Tuhan ya suka-suka Tuhan bisa segala sesuatu dilakukan. Sakit perut saya dengar Tuhan jadi mayat loh Bang. Tuhan jadi mayat. Memang begitu, ada faktanya, kita tidak berbohong.
Lah, berarti sekarang Kristen menuhankan, Bang, gini, sorry ya Bang ya, bukan menghina, berarti sekarang Kristen menuhankan mantan mayat gitu. Mantan modar malah. Mantan modar, ya. Mantan modar, betul. Jujur Bang Mendra ini, ya tepuk tangannya. Masa iya saya harus berbohong? Ya, Aduh, ya. tetapi yang pasti walaupun Tuhan kami pernah jadi mayat, pernah mati, yang pasti Tuhan kami menang atas mati dan maut itu. Dan buktinya mayatnya itu pun tidak ada dan dia hidup utuh, Bang. Makanya sampai bukti dia hidup ada itu, tangannya berlubang ditunjukkan kepada apa itu murid yang satu itu yang awalnya tidak percaya bahwa dia adalah Yesus yang sudah bangkit, si apa namanya itu adalah satu muridnya itu. Jadi dicucukkan tangannya. Buktinya bahwa dia mayat itu benar-benar bangkit. Bukan seperti manusia kita ini, manusia biasa, mayat menjadi busuk. Tetapi mayatnya Yesus benar-benar bangkit sepenuhnya. Hanya jubah yang tertinggal di dalam kubur, Bang. Seperti itu. Iya. Abang jujur sih ya. Terus itu Bang, berapa hari? Modarnya berapa hari, Bang? Ya kalau menurut Alkitab, Bang, 3 hari. 3 hari modar gitu ya. Bang, saya jadi ada pertanyaan lagi, Bang. Kalau Tuhan jadi mayat, Tuhannya modar, siapa yang ngatur dunia, Bang? Kan modar tuh dia ya. Kan ada Allah Bapa. Oh, ada berapa sih Tuhannya kalau gitu? Nah, Allah Tritunggal. Iya. Tuhan yang satu modar, ada Tuhan lain lagi. Adalah Bapa, ada roh. Dan yang menghidupkan Yesus, jasad Yesus itu memang roh Allah itu. Jadi dia dibangkitkan lagi nih yang modar. Nah, dibangkitkan oleh yang roh. Nah, jadi yang mengatur dunia roh gitu. Ya saat itu Allah Bapa dalam roh. Ruwet memang, Bang. Pusing saya, serius. Pusing saya, teman-teman. Ruwet betul ya. Masya Allah. Ya. Saya tanya coba. Di dalam abang, di dalam pribadi abang sebagai manusia, abang akui nggak ada tiga pribadi yang menghidupi abang, tubuh, jiwa atau akal dan roh. Nafsu? Hah? Nafsu iya juga. Ada 4 kalau manusia, Bang. Nafsu itu termasuk dari bagian jiwa, Bang, dari bagian akal itu, pikiran kita ini. Dari akal. Tetapi kan yang paling inti kan ada 3 hal, tubuh, jiwa, roh. Di dalam tubuh, jiwa, roh. Nafsu. Nah, terus karena kita berpikir, makanya kita mengingini, itu nafsu namanya. Itu akal kita itu. Termasuk suara ini juga bagian dari akal perbicaraan kita ini. Bang, jiwa itu, Bang, itu komponen diri satu paket toh. Ya, satu paket. Berarti Tuhan Abang satu paket. Jadi Tuhan Abang satu paket juga gitu. Satu paket. Satu paket. Iya, Tuhan Abang satu paket. Aduh. Saya buktikan. Masya Allah, Bang Mendra, jujur kali. Ya. Saya buktikan. Di dalam Kejadian, sebelum Yesus lahir ke dalam dunia, di dalam Kejadian 1 sudah dibuktikan bahwa di situ Tuhan itu satu paket, Bang. Iya, Tuhan satu paket. Ya. Baru dengar saya malam ini, Bang, dari Bang Mendra kalau Tuhan itu satu paket loh. Paket. Iya, aduh. Ya? Tritunggal. Jadi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Baru berfirman. Jadi Allah tadi situ sudah disebutkan, baru berfirmanlah Allah. Nah, yang dimaksud berfirman ini adalah firman yang menjadi manusia itu kan Yesus. Terus berdua. Baru setelah itu roh Allah melayang-layang di atas bumi. Waktu bumi masih berbentuk, masih kosong. Udah
Itu udah satu Tiga. paket roh di sini udah dibicarakan tentang Tritunggal bang. Di dalam Oh iya, kejadian. satu paket. Bang, berarti yang satu paket ini dia pernah mengadakan sidang atau kayak gimana, Bang? Kalau itu Tuhan satu paket ini. artinya, anggap aja kayak tubuh jiwa roh abang pernah nggak mengadakan sidang? Udah Ah. seperti itu aja jawabannya. Iya. Tuhan satu paket. Iya. Ini Nah, dapat saya lagi jelaskan saya lagi. judul, Bang. Ya, Tuhan satu paket nanti saya judulin, Bang, kalau gitu. Jangan. Jangan, Terus? terus? Karena gini, kalau kita kan selalu diskusinya santai. Ah, Jadi ada juga orang-orang Kristen yang belum mengenal kasih, belum mengenal toleransi. Masih banyak juga ya. Jadi nggak semua Iya, Kristen iya. itu baik. Banyak Iya. kepanasan bang. Kalau tidak saya naik ke Komal Abang, panas nanti nge-DM saya. Wih, lu jangan. itu kan kemarin ada yang gede nggak? Ada nggak? Ada. Apalagi Bang Mendra, apalagi abang malam ini bilang Tuhan satu paket, banyak yang ngamuk nanti di MNT. Makanya jangan ganti. Makanya jangan ganti dulu kalau ada saya. Tapi gini loh Bang Yusuf. Iya. Gini loh Bang Yusuf. Saya di sini tidak pernah dalam diskusi kita ini tidak pernah karena saya merasa Tuhan saya itu rendah, tidak. Makanya saya ketawa-ketawa, tidak. Tetapi saya itu kalau diskusi ya memang diskusi harus santai. Nggak mau saya jadi debat ujung-ujungnya permusuhan, nggak mau. Makanya banyak orang yang mengingini kalau saya naik ke Komal Abang, saya harus musuh abang supaya abang saya serang terus, saya jatuhkan, saya hujat. Makanya gitu. Karena saya tidak begitu. Iya. Jadi mau saya jelaskan lagi bang, masalah tadi di dalam tubuh manusia ada juga satu paket yang menghidupi kita ini bang. Dan Ya, kalau satu paket ya. salah satu, Terus? kalau salah satu ditiadakan, misalkan tubuh jiwa roh, salah satu jiwa misalkan tidak ada dari dalam tubuh kita ini, walaupun Terus? ada roh dan tubuh, ya kita error bang, bisa jalan-jalan bang, tidak sadar satu hari satu malam, tidak merasa capek, gila namanya. Oh gila Itu namanya. Nah, Nyakit dan jiwa, mungkin- terus? Nah, dan mungkin jiwa dan tubuh memang ada, tapi rohnya tidak ada. Ini yang dinamakan Mayat. kalau tubuh masih sehat, kalau itu masih sehat dan jiwa masih sehat. Lalu roh meninggalkan yang dua ini, kita itu nanti mati suri bang namanya. Ya mati suri, terus? Mati suri. Jadi makanya demikian juga sebaliknya, roh dan jiwa masih ada, roh dan jiwa masih ada, tubuh sudah tidak mampu lagi menampung yang dua ini untuk berdiam di dalam tubuh ini. Karena mungkin kita misalkan nih contoh amit-amit tabrakan, mati, meninggal sehingga tidak mampu lagi dengan tubuh yang sehat menampung yang dua tadi. Iya namanya sudah innalillahi bang. Oh innalillahi kayak gitu. Nah, tetapi tubuh dan jiwa tadi, roh dan jiwa tadi itu masih menyatu bang, tidak bisa terpisah. Jadi nomor satu antara tubuh dan roh tubuh dan roh itu adalah jiwa bang, pemersatunya. Terus kalau di surga Kristen nanti bang, apakah pakai jasad juga, roh dan jiwa juga? Pakai ini bang, tubuh kemuliaan namanya. Jadi itu dihidupi oleh roh bang, secara roh. Tubuh nggak kemuliaan. Ada jasad? Enggak, jadi kita nggak kayak jasad kayak sekarang ini bang. Roh doang? Tubuh kemuliaan, jadi ada tubuh kemuliaan bentuknya roh gitu? Begini bang, jadi nanti kan ada hari kebangkitan. Nah, jadi orang yang mati itu akan bangkit, tetapi bukan lagi seperti kayak kita ini, kayak misalkan kayak kita ini kan ada bau badan, keringat, bukan bang. Jadi tubuh dalam kemuliaan bang. Terus kayak gimana tuh? Kayak Casper gitu? Pokoknya tubuh dalam kemuliaan ini ya kalau saya ikuti seperti Alkitab dalam roh bang. Jadi dia itu tidak ada yang namanya kayak keringatan, kayak bau, atau kayak apa namanya haus seperti secara lahiriah. Tidak seperti itu lagi bang, gitu bang. Jadi enggak satu paket lagi. Jadi misalkan enggak Islam kata tidak lagi BAB begitu bang, tidak seperti itu lagi. Berarti enggak ada jasad gitu, enggak ada BAB ya?
Jadi kayak gini jadinya bang nanti bang. Ini cuma roh dan jiwa loh, nggak ada jasad ini. Tuh. Tadi kan saya bilang kami itu ada jasad, tapi jasad kemuliaan. Tubuh itu kan berbicara jasad, tapi dalam kemuliaan bang. Nggak kayak gitu bang. Apa? Nggak kayak gitu ya. Saya pikir kayak gitu loh. Saya pikir kayak gitu, kayak Casper gitu hidupnya. Ya. Tapi kenapa Bang Yesus naik pakai jasad, Bang? Memang kan karena dia kan memang kan dia ada tubuhnya, makanya kan dia normal seperti manusia biasanya. Enggak, kenapa Yesus itu naik ke sorga pakai jasad? Katanya di sorga tadi nggak pakai jasad. Kan jasadnya Tuhan Yesus bang beda bang, nggak jasad kayak kita ini bang. Kita ini kan hasil dari biologis, perkawinan hawa nafsu, keinginan antara laki-laki dan perempuan, ibu dan ayah. Tetapi Yesus itu kan benar-benar datangnya dari surga. Cuma berdasarkan firman yang menjadi manusia. Terus Allah berfirman, jadilah Yesus di dalam kandungan seorang perempuan suci. Ya jadi bukan berdasarkan hasil biologis. Begitu, makanya sampai jasadnya Tuhan Yesus pun tidak satu pun yang tersisa di dalam kubur, karena memang dia datang dari surga bang, datang dari surga, bukan datang dari dunia ini seperti kita ini. Begitu bang perbedaannya. Berat emang bang, berat ya. Tadi kan yang jasad yang dibawanya tadi pernah jadi mayat gitu. Apalagi ini? Jasad yang naik ke surga itu pernah jadi mayat kan sebelumnya? Jasadnya Yesus. Jasad Yesus yang naik ke surga itu mantan mayat gitu. Mantan mayat bang secara manusia. Iya. Top betul top bang. Mantap bang Mahendra, jujur bang Mahendra ini. Iya. Serius ya. Karena kita kalau berbicara kitab suci, berbicara kitab suci, udah ikutin aja. Kalau menurut saya sebagai Kristen, udah ikutin aja apa yang tercatat. Apa yang imani saja gitu ya? Jangan. Jangan juga. Terus gimana? Jangan. Kayak gimana? Kan udah tertulis, ya udah imani saja yang tertulis, betul nggak? Enggak. Jadi dalam arti kita imani karena kita sudah memahami. Gitu. Kita sudah memahami maksud daripada kehadiran Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Kita memahami tujuannya apa. Sebenarnya bukan tujuannya supaya umat manusia debat, bukan. Tujuan datangnya Yesus itu biar bisa saling mengampuni, saling menolong, saling memperhatikan, ya, hidup dalam sukacita kebenaran. Itu sebenarnya tujuannya Allah kepada manusia. Namun manusia ini ruwet. Kitab suci dibikin suatu bahan perdebatan, bukan bahan untuk dilakukan. Iya. Gitu loh. Itu yang bikin. Jadi manusia ini yang kita sendiri yang bikin kita pusing. Makanya saya nggak mau ngambil pusing. Kalau naik ke Komala Abang, nggak mau saya. Bang Mahendra. Kalau menurut saya, kalau bagi saya, firman Tuhan itu. Kalau bagi saya bang, firman Tuhan itu untuk dilakukan, bukan untuk diperdebatkan. Untuk dilakukan. Sejauh manapun kita menghafal ayat kitabnya si A, ayat kitabnya si B. Tapi saya teman-teman ya. Sampai macet nih di kamera saya Bang Mahendra, ngakaknya saya. Astagfirullah. Ya. Saya ulang bang, jadi saya ulang supaya orang-orang yang di bawah tahu ya. Teman-teman yang di bawah tahu, firman Tuhan itu bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk dilakukan. Tetapi kalau didiskusikan boleh, didiskusikan dalam arti aku ingin tahu dan aku ingin memberitahu, itu arti diskusi. Tetapi tidak ingin memaksakan kehendak. Iya. Betul bang, betul. Iya. Nah, kalau sudah sampai debat, aku memaksakan kehendak dan abang PI juga harus memaksakan kehendak kepada saya sehingga terjadi pertengkaran. Dalam pertengkaran Tuhan tidak senang.
Tuhan tidak menghendaki pertengkaran. Begitu saudara-saudara. Oh, keren Bang. Wah, betul itu ya. Makanya diskusi harus jujur gitu Bang ya. Makanya Bang, kalau diskusinya jujur ya jujur, saya nggak bisa lagi nanya macam-macam. Iya, kalau jujur mantan mayat kata Abang, ya udahlah kalau kayak gitu. Kan gitu. Daripada nggak ngaku saya cecar terus, betul nggak? Daripada kita muter-muter bikin Abang apa nanti Bang Yusuf pusing. Kemarin saya dengar Abang Yusuf ini nyalahin orang Kristen karena mukanya gatal-gatal itu. Ya iya Bang, ini Bang ini. Ini gara-gara orang Kristen ini Bang, gatal-gatal saya ini. Salah satunya gara-gara Bang Mendra. Pemicu saya gatal-gatal ini Bang Mendra ya kata dokter ya saya cek itu gara-gara stres. Saya jawab sama dokter saya, Bu dokter gimana saya mau sembuh? Tiap hari saya hadapi orang-orang stres, termasuk Bang Mendra bikin saya stres pula. Nah, saya tanggapin ya. Saya tanggapin. Justru kami sebagai umat Kristen ini membuat Bang Yusuf PI supaya tidak stres, tapi Abang sendiri tidak mau menenangkan pikiran, selalu memikirkan terlalu berlebihan sehingga jadi stres dan menyalahkan kami. Padahal Abang sendiri yang mau bikin diri stres seperti itu. Waduh. Coba Bang, kalau kalian itu ya kalau ditanya gimana saya nggak stres, kamu nyembah siapa? Yesus. Manusia bukan. 100% manusia, 100% Tuhan. Nah, ini kan bikin stres jawabannya. Kayak gimana? Yesus itu manusia atau bukan? Bingung saya, jadinya dibikin bingung oleh Kristen mikirnya, jadinya gitu loh Bang. Gimana nggak stres saya mikir terus. Akhirnya apa? Memicu penyakit saya nggak mau sembuh. Gara-gara Kristen ditanya Yesus ini Tuhan atau bukan? 100% Tuhan, 100% manusia. Aduh. Macet sudah. Jangan salahkan Kristen Bang. Tetapi ini solusi. Kalau Abang mau, kalau Abang nggak mau juga nggak apa-apa. Namanya diskusi. Abang nanti malam ini berdoa rendahkan hatimu Bang. Terima Tuhan Yesus sembuh itu. Waduh. Sembuh. Terima Tuhan Yesus sembuh. Bang, siapa yang menolak Yesus? Saya terima Yesus loh. Gak percaya Bang. Abang sebenarnya menolak tapi tidak jujur. Lah, Abang menolak. Saya menerima Yesus Bang. Islam itu menerima Yesus. Yesus itu adalah nabi. Terus dia mengajarkan Lukas 4 nomor 8. Ya sembahlah Allah, saya sembah Allah. Terima saya ajarannya. Terus kalau Abang hanya menerima Yesus itu hanya sebagai nabi manusia biasa, susah sembuhnya nanti, lama. Terus gimana? Gak ada juga Yesus mengajarkan Tuhan satu paket Bang. Kalau saya terima Yesus ya, terima Yesus dengan pemahaman Tuhan satu paket. Itu Yesus kagak pernah menjelaskan Tuhan satu paket gitu, nggak pernah. Kitab yang menjelaskan Bang. Ya gimana? Kita ini mau ikut kitabnya atau mau ikut Yesusnya sih? Alkitab itu adalah adalah pribadi Tuhan Bang. Jadi kita harus pelajari dulu Alkitab kalau kita mau mempelajari Tuhan itu. Lalu? Walaupun Alkitab itu artinya tidak sepenuhnya bisa kita mengenal Allah sepenuhnya dengan Alkitab, tetapi kita memang kalau mau percaya kepada Tuhan itu, ya kita harus percaya kepada Alkitab. Kita harus mempelajari Alkitab. Nah, karena firman itu adalah pribadi Allah, Bang. Bang, kalau seperti itu, Bang, berarti Yesus itu masuk dalam paketan Tuhan gitu. Macet saudara-saudara. Macet bang. Masa? Siapa yang macet? Saya nggak macet loh. Abang yang macet. Siapa yang macet teman-teman?
Abang yang macet, abang. Siapa yang macet? Kalau saya kan lancar. Saya. Aman bang, tempat saya. Udah. Abang gerak-gerak loh. Nah, karena saya masih hidup, saya gerak bang makanya. Jadi, Ya iya. begitu abangku. Gini bang, berarti yang saya tanyakan, Yesus itu bagian dari Tuhan satu paket tadi. Namanya juga